Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Miss Erni di pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk di subtema 2, pembelajaran pertama yaitu kemarau. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku modulnya, perhatikan baik-baik dan kita akan belajar bersama. Adapun tujuan dari subtema 2 pembelajaran pertama yaitu yang pertama, anak-anak mampu menulis kalimat pujian. Yang kedua, anak-anak mengetahui 2 musim yang ada di Indonesia. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan aturan menghemat air. Yang keempat, anak-anak mampu menulis tanggapan dari kalimat pujian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu yaitu di Indonesia terdapat 2 musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Musim kemarau membuat persediaan air berkurang, tanah pun menjadi kering. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada sebuah bacaan, yaitu percakapan Nina dan Tony. Ya, kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakanmu gesit dan lincah. Wah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menggerakkan layang-layang. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah percakapan dan di dalamnya ada kalimat pujian. Nah, Miss Erni tidak akan bahas lagi tentang kalimat pujian karena anak-anak sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Jadi Miss Erni hanya membacakan sampai di sini bahwa mengingatkan kembali bahwa kalimat pujian itu adalah menyatakan kekaguman atau penghargaan kepada seseorang. Kita lanjut saja ya. Di Ayo Berlatih ini anak-anak mencoba mengerjakan yaitu memberikan ungkapan pujian ya. Nah, di sini ada percakapan juga atau bacaannya. Walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanamannya. Fitri memberi pujian kepada Komang. Tulislah kalimat pujian yang tepat pada percakapan berikut. Nah, jadi kira-kira gimana caranya anak-anak nulis kalimat pujian ya? Seperti ini. Komang, wah kamu rajin sekali. Tetap menyiram bunga walaupun ini adalah musim kemarau. Nah, di sini terima kasih Fitri, tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa musim kemarau akan datang dan mengakibatkan kekurangan air, jadi di sini adalah ada aturannya ya. Pada musim kemarau hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih. Nah, yang pertama, menggunakan air secukupnya saat mandi. Ya, jadi anak-anak harus menggunakan air secukupnya saat mandi saat musim kemarau ya. Jadi tidak membuang-buang air. Terus menutup keran saat sedang menggosok gigi atau menyikat gigi ya. Jadi tidak dibiarkan mengalir begitu saja saat menggosok gigi. Jadi harus dimatikan kerannya. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Selain air cucian beras itu juga bagus jika untuk menyiram tanaman, membuat tanaman subur. Jadi itu juga alternatif untuk kita menghemat air juga ya. Tidak membiarkan air keran terbuang. Nah, jangan lupa kalau anak-anak menghidup keran air di rumah, kalau sudah penuh harus ditutup ya. Jangan dibiarkan air terbuang sia-sia. Di sini anak-anak coba mana yang ciri-ciri musim kemarau, beri tanda centang. Jadi mana tadi yang sudah anak-anak centang, anak-anak boleh tulis di sini ya. Dan tuliskan aturan menghemat air yang kamu lakukan di rumah. Mana caranya anak-anak menghemat air di rumah? Ya, mungkin tadi ya sudah dibahas menutup keran kalau
sudah penuh airnya, dan seterusnya. Anak-anak bisa membuatnya di buku modul kalian. Nah, sekarang di pembelajaran kedua adalah menulis tanggapan dari kalimat pujian. Di sini ada bacaan, Miss Erni bantu untuk membacakannya. Pada musim kemarau matahari bersinar terang. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Mita membantu ibu menjemur pakaian. Perhatikan percakapan antara Mita dan ibunya. Nah, coba anak-anak perhatikan di buku modul kalian halaman 18. Ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita. Terima kasih ibu. Aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu. Nah, Mita ini sedang menanggapi apa? Menanggapi sebuah pujian yang diberikan ibunya dengan cara mengucapkan terima kasih. Ya anak-anak, kalau kita dipuji berarti jangan lupa selalu Miss tegaskan bahwa harus mengucapkan terima kasih. Nah, pada percakapan di atas terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mita. Kalimat pujian tersebut diucapkan ibu untuk memberikan penghargaan atas sikap Mita. Pujian membuat Mita lebih bersemangat membantu ibunya. Di sini ada sebuah percakapan. Anak-anak akan menuliskan tanggapannya ya. Nah, yang pertama, di sini ada ungkapan pujian seperti ini. Kamu sangat pandai menerbangkan layang-layang, Ken. Nah, tanggapannya gimana? Terima kasih. Ini semua karena angin bertiup dengan bagus sehingga layang-layangku bisa terbang. Mungkin seperti itu ya. Yang kedua, wah bagus sekali lukisanmu. Yang ketiga, suaramu merdu sekali indah. Nah, ini adalah ungkapan pujian dan anak-anak akan membuat tanggapannya. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 17 dan halaman 18 ya. Anak-anak mengerjakannya. Apabila ada yang kurang mengerti, anak-anak bisa bertanya kepada Miss Erni dan Miss Chris. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Dadah.